Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan. Banyak di antara saudara-saudara kita jamaah Al-Anwar yang juga sakit, Gus Enji kurang fit, juga ujian, ada ujian. Kita doakan mudah-mudahan ujiannya lancar, diberikan kesehatan. Dan juga banyak teman-teman yang masih sakit sehingga tidak bisa hadir. Makanya kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesempatan malam ini melanjutkan kajian sebelumnya tentang utamanya orang yang berilmu. Oke, fokus semuanya. Yang hapian di stop dulu karena sedang disampaikan sebuah nasihat. Akhul ilmi hayyu khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu wa dhul jahli maitun wa huwa yamshi ala thara yudhannu minal ahya'i wa huwa adimu. Orang yang berilmu akan tetap hidup setelah matinya walaupun tulang-tulangnya telah hancur di bawah bumi. Sementara orang yang bodoh telah mati walaupun masih berjalan di atas bumi, disangkanya dia hidup padahal dia telah tiada. Ini adalah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Kalau orang yang berilmu meskipun dia mati, tetap namanya itu akan disebut-sebut seakan-akan dia masih hidup. Sebagai contoh, misalkan kita ngaji, maka kita pasti nyebut-nyebut Imam Syafi'i mengatakan, pernah kan mendengarkan seperti itu? Imam Ghazali mengatakan, Imam Malik mengatakan, Imam Hanafi mengatakan. Kenapa? Karena mereka, beliau-beliau semuanya adalah orang yang berilmu, namanya tetap masih hidup hingga saat sekarang ini. Berbeda dengan orang bodoh. Meskipun hidup orang bodoh, gak akan pernah disebut-sebut namanya. Jadi kalau misalkan kita kok gak pernah disebut, ya harus waspada, jangan-jangan ini saya termasuk kriteria ini. Makanya supaya kita tidak masuk kriteria ini, yang semangat ngajinya. Makanya berkali-kali saya bilang, hujan gak hujan, hujan gak hujan ngaji. Sering baca? Setiap hari Selasa pagi pasti saya nulis, siapkan payungnya, siapkan jas hujannya. Kalau seandainya hujan satu, hujan-hujan bareng, siap? Lah ayo, sakit aja gak apa-apa. Ya ojo, misalkan satu hujan di sana, ustadznya enak-enakan di dalam, bareng aja. Di luar sholawatan itu justru lebih semangat, nunjukkan kekompakan. Ustadz, saya tak ngiyup, ya sakarepmu, kan gitu. Jadi itu bedanya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bila gajah mati meninggalkan gading, maka manusia meninggal dunia. Kok meninggalkan nama? Orang meninggal misalkan telah meninggal dunia dengan tenang. Abah Ipin, emang kalau ngumumkan telah meninggalkan nama dengan tenang, enggak kan? Ulangi. Bila gajah mati meninggalkan gading, maka manusia meninggalkan sejarah. Tapi manusia ini bukanlah gajah yang tidak berakal. Seperti juga gajah bukan manusia yang tak bergading. Maka tidak bisa dibandingkan antara gajah dengan manusia. Gajah itu nggak punya ilmu. Yang membedakan
manusia dengan hewan cuma di ilmu ini. Manusia dan hewan semuanya punya kemampuan yang sama. Manusia punya sifat kasih sayang, binatang punya. Manusia punya rasa lapar, binatang juga punya. Manusia dengan kelompoknya kompak, manusia juga. Intinya semuanya sama. Semua yang dilakukan hewan dilakukan manusia, semua yang dilakukan manusia dilakukan oleh hewan, kecuali satu yang tidak dilakukan oleh hewan, yaitu apa? Tidak punya ilmu. Makanya kalau ada manusia kok nggak punya ilmu, berarti dia itu sama dengan binatang, bahkan jauh di bawahnya. Karena apa? Binatang nggak punya akal, manusia punya akal. Tapi katanya Betul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ilmu ini akan tetap melekat kepada pemiliknya meskipun dia itu sudah meninggal. Misalkan Pak Herman ya, setiap Selasa menyampaikan sesuatu pasti akan disebut-sebut namanya. Abah Joni, itu loh Abah Joni, pasti akan disebut-sebut namanya. Ustadz Dedi pasti akan disebut-sebut, itu yang biasanya doa di akhir pasti akan diingat. Ustadz Anwar Musaddad, itu loh yang biasanya kalau Selasa ngasih ceramah mengingatkan, broadcast gak jelas, padahal broadcastnya sama ya kayak gitu, di broadcast lagi. Tapi apa? Karena memang saya mengamalkan hadis. Saya nggak ngurus dibales gak dibales, bukan urusan saya. Yang penting saya mendapatkan catatan sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa menunjukkan suatu kebaikan dapat pahala kalau misalkan orang itu melakukan. Makanya kalau misalkan ditanya orang sholat berjamaah antara imam, makmum, muadzin, yang paling banyak pahalanya siapa? Muadzin. Kenapa? Manggili orang-orang, orang yang sholat pahalanya dapat semuanya muadzin itu. Cuma kadang-kadang ya nggak ono sing jadi muadzin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu yang pertama. Makanya kita harus semangat untuk mencari ilmu. Wes, seminggu sekali disempatkan. Hujan, pokoknya saya berangkat. Kecuali memang sakit gak bisa berjalan, ya sudah istirahat. Kalau saya sakit, selama masih bisa gerak, jalan saya. Meskipun akhirnya gak bisa ngomong di tempat, tetap saya berangkat. Ya mungkin pernah yang hadir di rumahnya Pak Son, saya dipegangi, pucet, saya tipes kok, sampai nggak bisa gerak, pucet, dibawa, tetap hadir. Jadi karena apa? Wes yang saya omongkan itu, sakit nggak sakit ngaji, hujan nggak hujan ngaji, capek nggak capek ngaji. Nah, saya nggak mungkin menjilat ludah sendiri, nggak mungkin, kecuali mati wis sudah berhenti itu ngajinya. Makanya jangan sampai kita cuma semangat sholawatan tapi nggak mau ngaji. Ini yang kadang-kadang menjadi masalah buat kita. Semangat sholawat ketika ngaji pergi, rusak itu beneran. Nggak berkah ilmunya. Pulang bukan dapat syafaat, bukan dapat berkah ilmu. Kenapa? Kalau adab untuk di hadapan guru itu, ketika guru ngomong harusnya didengarkan. Rasulullah SAW ketika berceramah ngasih nasihat kepada sahabat, gak ada sahabat yang berani mendongakkan itu, nunduk semuanya. Bahkan burung-burung itu hinggap di kepalanya sahabat. Kenapa? Dikira batu, gak gerak. Nah, kalau di sini kan gak gerak, turu. Ini bedanya sahabat dengan kita, tapi gak apa-apa. Daripada tidur di rumah, lebih baik tidur di masjid majelis. Makanya kalau yang ngantuk-ngantuk, apalagi tempatnya di masjid, langsung niatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Tidur aja dapat pahala. Ayo jangan lupa bareng-bareng, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Turu kabeh. Bener dapat pahala. Kalau tidurnya diniatkan iktikaf, dapat pahala. Makanya saya berkali-kali ayo semangat. Saya memang ya gak bosan. Eyang aja loh, tak broadcast setiap Selasa. Betul Eyang? Mana Eyang? Di broadcast Eyang.
emboh sama eyang dibaca atau enggak terserah eyang tapi pasti bales, siap ustadku yang ganteng, pasti gitu. Jadi saya seneng tak broadcasti lagi meski Abah Ipin kok cemburu. Cok ngono Abah Ipin, saingan kok sama saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjut. Jadi kita harus berjuang dan tabah. Likullin ila sya'wil ula harakatuh, walakin azizun fir rijali subatuh. Bagi setiap orang untuk mendapatkan derajat yang luhur, yang tinggi, harus dengan perjuangan-perjuangan. Tapi sedikit dari mereka yang tabah dalam perjuangannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah terutama, harus berjuang. Semakin tinggi yang ingin kita capai, pasti perjuangannya lebih tinggi. Contoh, jadi ketua RT sama ketua RW, lebih berat mana? Ketua RW. Perjuangannya lebih besar apa enggak? Lebih besar. Jadi presiden sama ketua RW, jauh lebih besar lagi perjuangannya. Makanya kalau pengen dapat kedudukan tinggi, terus belajar dan belajar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau pengen kita itu sukses, dua rumusnya, berdoa dan berusaha. Berdoa tapi tidak berusaha, itu namanya bohong. Berusaha gak pakai doa, itu namanya sombong, seakan-akan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makom-makomnya kita ini, orang awam kayak kita, yang tingkatannya ya kayak gini ini, ya harus perbanyak minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, akan kukabulkan, akan kujawab. Tapi kalau yang tingkatannya sudah makomnya tinggi, sampai malu untuk berdoa, itu malu. Berdoa itu malu. Makanya gak berdoa, justru zikir terus. Tapi dengan zikir lupa doa, Allah malah langsung ngasih. Itu tingkatan para wali. Malu kalau para wali itu untuk berdoa. Kenapa? Saya sudah gak minta loh, sudah dikasih oleh Allah. Bahkan saya bisa ibadah, Allah yang menggerakkanku. Saya malu jika harus saya mengatakan, ya Allah, saya sholat berjamaah, dengan berkah sholat berjamaah berikan rezeki. Malu saya. Itu tingkatan para wali. Kalau kita bukan seperti itu, harus perbanyak berdoa. Minta apa saja. Kalau perlu rinci. Yang belum punya jodoh, minta rinci. Ya Allah, saya pengen jodoh yang namanya ini, alamatnya ini, ya, anaknya Pak ini, ibunya namanya ini. Kabulkan ya Allah. Kalau seandainya dia sudah punya cowok, ya Allah, segera panggil di sisimu ya Allah. Ya cowok ya. Jangan ya. Atau bah dibalik, kalau seandainya dia tidak bisa berada di sisiku, dekatkan di sisimu. Sama aja. Pengen mati itu namanya, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Pertanyaan bebas. Meskipun materinya ini, pertanyaannya bebas, boleh kemana-mana. Silakan. Pertanyaan Bapak atau Ibu. Ayo, itu gitu aja. Monggo. Ya, Pak Edi, silakan. Berusaha gagal lagi, berusaha gagal lagi, berusaha doa gagal lagi, berusaha doa gagal lagi. Kalau seandainya misalkan Pak Edi, Ustadz, saya ini berusaha doa gagal lagi, berusaha doa gagal lagi. Kebanyakan orang yang sudah seperti itu biasanya suudzon kepada Allah.
Alah percuma usaha sama doa, gak berhasil. Jangan. Yang harus kita keluarkan langsung husnudzon. Kenapa? Mungkin saja Allah kangen dengan rintihan kata-kata kita. Oh, senang saya dengarkan orang ini berdoa, wes tak gagalkan lagi, biar doa lagi. Kalau seandainya disukseskan, masih doa apa enggak? Belum tentu. Jadi husnudzonnya yang harus kita keluarkan. Gak dikabul-kabulkan, oh jangan-jangan Allah masih pengen, seneng, kangen sama rintihan tangisanku di saat malam. Gitu. Jadi Lutfi ya, yang ditembak cewek 9 orang, 10 gagal. 9 cewek yang ditembak, 10 gagal. Tak apa-apa, gak apa-apa. Ya. Semuanya menjawab, saya jadi adiknya saja. Loh gitu semuanya, gak apa-apa. Kan jadi ada hikmahnya, ya. Ditolak saat nembak cewek ada hikmahnya. Kenapa? Jadi saudara semuanya. Gak apa-apa itu. Kamu berapa, Fik? Ditolak? Hah? Gak ada yang ditembak. Langsung lama deh. Gak apa-apa. Harus berusaha doa terus, Lut, ya. Yang penting jangan laki-laki yang kamu tembak. Harus pastikan benar-benar perempuan. Ya. Tenang, wes kalau sudah jadi kamu butuh untuk yang mengakad nikahkan, ustadznya siap. Gratis kabeh. Wes. Bayarnya belakangan tapi. Wes, gitu. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ya, Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh benar Ustaz, kalau misalnya sholat qobliyah Jumat itu batasnya setelah azan yang pertama sampai khotib masuk mimbar. Terus habis itu apakah kalau misalnya kita sholat sunnah pas khotib udah ceramah, udah khutbah, apakah kita sholatnya itu dipercepat dengan kayak diambil rukunnya saja? Terima kasih Ustaz. Ya. Tentang sholat qobliyah Jumat. Sholat qobliyah, semua sholat qobliyah termasuk qobliyah Jumat, waktunya itu mengikuti waktu sholat fardu. Sholat subuh qobliyahnya itu mengikuti sholat fardu. Yang paling afdol antara azan dan iqomah. Jadi antara azan dan iqomah itu paling afdolnya sholat sunnah qobliyah antara azan dan iqomah. Nah terus Ustaz, kalau sholat qobliyahnya setelah subuh apakah boleh? Boleh. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah pernah sholat subuh, ada sahabat mengikuti. Ketika rukuk ya rukuk, sujud ya sujud, salam salam. Habis selesai salam, sahabat ini berdiri, dibiarkan oleh Rasulullah. Ketika selesai, kamu sholat apa? Kata Rasulullah, saya sholat qobliyah yang belum sempat saya kerjakan. Sampai di sini paham? Rasulullah juga pernah, Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat ba'diyah duhur, nggak pernah. Tapi ketika setelah sholat duhur, tiba-tiba ada sahabat dari mana datang, ngajak konsultasi lama sampai asar, azan, asar selesai. Padahal kita tahu setelah asar tidak ada sholat ba'diyah. Tapi nyampe di rumah, Rasulullah sholat 2 rakaat. Ditanya oleh salah satu istrinya, loh, katanya nggak ono sholat ba'diyah asar. Ini bukan ba'diyah asar, tapi ba'diyah duhur yang saya kerjakan di waktu asar. Kalau waktunya itu masih waktu duhur, tetap niatnya saya qobliyah meskipun dilakukan setelah sholat fardu. Tapi kalau keluar dari waktunya, misalkan setelah asar, berarti qadha sholat ba'diyah, termasuk sholat Jumat. Yang paling afdol antara 2 azan, ya. Azan pertama sholat qobliyah, azan kedua fokus menyimak khotib. Ustadz, saya datangnya saat khotib di atas mimbar, tidak langsung duduk tapi sholat ringan. Jelas? Sholat ringan dibaca rukun-rukunnya saja, Fatihah, langsung bacanya satu kali, selesai, duduk, simak. Dan jangan ngomong ketika khotib ngomong itu.
Khotib berbicara, kita tidak boleh ngomong. Kita berbicara untuk mengingatkan di sebelahnya, jangan rame, hilang pahalanya. Makanya diem. Makanya kalau ada kotak infak jalan ketika khutbah, itu makruh sebenarnya. Cuma adanya ya memang dijalankan saat khutbah. Kenapa? Sudah banyak jamaahnya. Itu sebenarnya hukumnya makruh. Nah itu harus cari solusinya itu, takmir itu. Sebenarnya makruh menjalankan kotak infak saat khotib sedang apa? Berkhutbah. Sudah? Cukup niatkan qobliyah, tahiyatul masjid sudah dapat di dalamnya. Tahiyatul masjid itu adalah sholat 2 rakaat apa saja yang kita lakukan sebelum kita duduk. Kita niat qobliyah, yang penting kita belum duduk, maka kita dapat qobliyah dan otomatis dapat tahiyatul masjid. Jadi misalkan waktunya 2 menit iqomah, 2 menit lagi, ini saya pilih tahiyatul masjid apa qobliyah? Qobliyah. Kalau kita pilih tahiyatul masjid, cuma dapat tahiyatul masjid, nggak dapat qobliyah. Tapi kalau kita milih qobliyah, kita niat qobliyah, dapat sesuai dengan niat. Karena kita sholat sebelum duduk, dapat tahiyatul masjid, dapat double. Yang paling afdol dapat ya sholat dua-duanya, tahiyatul masjid sholat, qobliyah sholat, ditambah sholat sunnah wudhu sebelumnya. Itu yang paling afdol. Ada lagi pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertanyaan saya masih sama Pak Ustadz. Seumpamanya kita sedang sholat berjamaah subuh, ketika ada salah satu makmum berbicara, apakah imam wajib menegur atau jamaah? Lagi sholat. Allahu Akbar. Pak Herman ngomong, "Shh, ojo menengoh," ngono ta? Masih ada yang ngobrol pada saat Sudah mulai. sedang berlangsung, ada salah satu jamaah yang ngobrol, itu imam wajib menegur atau jamaahnya yang wajib? Jadi kalau kita sudah mulai sholat, sudah takbir, Allahu Akbar, semua yang halal jadi haram. Makan haram, batal kalau kita makan. Ngomong batal kalau kita ngomong, meskipun halal berbicara ketika sholat. Imam nggak boleh negur. Jamaah yang sudah mulai juga nggak boleh negur. Yang negur itu yang belum memulai sholat. Misalkan Mas Jaka belum mulai sholat, ayo sholat nih, gitu ya. Kalau sudah takbir nggak boleh, langsung batal. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Oke, monggo Ibu silakan. Mau sholat maghrib? Ya. Sholat di waktu azan sedang berkumandang, apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Jadi azan itu cuma sebagai penanda sudah masuk waktu sholat, langsung sholat boleh. Cuma nggak dapat kesunahan menjawab azan dan berdoa setelah azan, tapi sah sholatnya. Ya kalau misalkan kita terburu-buru, mungkin harus berangkat jam sekian, ya takut telat, boleh. Tapi kalau misalkan waktunya masih longgar, diusahakan jawab azan, berdoa setelah azan, kemudian sholat qobliyah baru sholat, tapi tetap sah sholatnya. Ada lagi pertanyaan? Ya, monggo. Ketika kita turun azan, terus kita berada di kendaraan umum, misalkan kereta, kan kita tidak tahu arah kiblatnya. Nah itu Gimana? sholatnya kan nggak tahu arah kiblatnya. Waktu di kendaraan umum, misalkan di kereta. Nah itu terus gimana kalau misalkan kereta itu tadi nggak arah kiblat, kita sholatnya pindah arah hadapnya, sedangkan sholatnya dengan duduk. Sholatnya dengan duduk. Oke, sholat di atas kendaraan. Nabi pernah sholat di atas kendaraan, tapi Nabi itu ketika sholat di atas kendaraan, yang disolati itu sholat sunnah. Setiap sholat wajib Nabi selalu turun menghadap kiblat. Nabi nggak pernah sholat wajib di atas kendaraan, tapi yang sholat di atas kendaraan itu sholat sunnah, sholat witir, sholat duha. Kalau sholat sunnah boleh duduk, boleh menghadap ke arah manapun kendaraan kita menghadap. Tetapi kalau sholat wajib turun, karena Nabi mencontohkan seperti itu. Naik onta, mau sholat wajib turun. Naik kuda, sholat wajib turun. Kita misalkan mau berangkat haji, naik pesawat, mau sholat wajib turunnya mati.
Nah harus ngerti gimana caranya Ustaz, kan nggak bisa turun. Ada sholat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil wakti ini adalah sholat yang kita lakukan karena tidak bisa memenuhi syarat dan rukunnya. Kita nggak bisa menghadap kiblat, kita nggak bisa wudhu sempurna, kita nggak bisa berdiri ketika sholat, maka kita sholat lihurmatil wakti, untuk hormat waktu. Terus gimana Ustaz? Nyampe di Madinah, misalkan kita perjalanan haji umroh, kita ulangi, saya qodok sholat maghrib, Allahu Akbar, kalau sudah bisa menghadap kiblat. Namanya sholat hormat waktu. Wis, ada lagi pertanyaan? Ya Pak Herman, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan ulang tahun saya Ustaz. Tadi siapa? Bu siapa? Saya ini kan lahir tanggal 25 Desember. Artinya pas hari Natal. Nah, bayangin saya begini. Kalau hari Natal itu menurut umat Kristiani kan tanggal 2 Desember. Itu patokannya karena Nabi Isa itu menurut mereka lahir tanggal 25 Desember. Pikiran saya begini, Nabi Isa ini kan dipakai patokan sebagai awal tahun Masehi. Artinya mestinya lahirnya tanggal 1 Januari tahun 1 karena awal Masehi. Nah, kalau menurut kajian sejarah khususnya Islam, ini titik yang agak bisa dijelaskan terkait kelahiran Nabi Isa dan menurut Islam. Ini memang 25 Desember, tanggal 25 Desember atau tanggal 1 Januari tahun 1. Karena kan kelahiran Nabi Isa ini dipakai patokan awal tahun Masehi sehingga sampai hari ini tahun 2023. Artinya Nabi Isa lahir itu yang pertama kali tanggal 1 Januari tahun 1. Ini menurut saya. Nah kira-kira mungkin ada ya kajian terkait sesungguhnya Nabi Isa itu ada penanggal lahirnya atau memang tidak ada, atau sudah dikaji menurut Ustaz? Isa itu sama nggak dengan Yesus? Sama atau tidak? Halo? Beda. Isa itu di Al-Quran ditulis Isa. Kalau bahasa Yunaninya Yesus. Musa, Moses. Ibrahim, Abraham. Muhammad, Muhammad. Daud, David. Sulaiman, Salomon. Durrahman, Doraemon. Jadi namanya memang beda, tapi sama itu. Tentang kelahiran Yesus itu banyak perbedaan, dan saya nggak ngurus tentang kelahiran Yesus. Kan yang bingung mereka ya. Lebih baik saya ngurus ke tanggal kelahirannya Pak Herman. Makanya ketika tanggal 25 Desember banyak orang nanya, Ustadz mengucapkan Natal enggak? Enggak, tapi saya mengucapkan selamat ulang tahun Pak Herman. Gitu. Lah Ustadz bagaimana kalau kita hukumnya mengucapkan selamat ulang tahun? Saya tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Tetapi perlu saya sampaikan, di Indonesia ini ulama beda. Ada yang kenceng mengatakan haram mengucapkan selamat ulang tahun. Kok selamat ulang tahun? Gara-gara Pak Herman kok. Selamat Natal. Alasannya apa? Karena mendefinisikan Natalnya itu beda. Natal katanya dianggap pengangkatan Isa sebagai Tuhan. Ya jelas haram kalau kayak gitu. Yang satunya mengatakan ya boleh-boleh saja selamat Natal. Wong niatnya adalah Natal itu artinya adalah kelahiran Nabi Isa, dan Nabi Isa itu adalah Tuhan Nabi kita. Makanya ini cuma masalah kayak gini, sing penting pendefinisian Natalnya itu apa, ya sudah sesuai dengan niatnya. Tapi khusus saya pribadi, saya nggak ngucapkan. Ya ngapain saya tiba-tiba ngaji hari Selasa, apa kebetulan 25 Desember selamat Natal semuanya, kan nggak penting.
Kenapa wong ini nggak merayakan semuanya? Yang nggak boleh itu kalau misalnya ya solawatan di dalam gereja itu haram itu. Mengatasnamakan NU itu bukan NU itu. Itu merusak NU itu. Solawatan opo di dalam gereja nggak usah seperti itu. Masalah ucapan ulama beda. Bahkan ulama-ulama dunia beda juga. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, tergantung niat dari definisi Natal itu. Tapi khusus saya tidak mengucapkan, gitu loh. Tapi kalau misalkan kita menjadi tokoh masyarakat, mengucapkan nggak apa-apa. Presiden misalkan selamat Natal kepada ini, karena harus mengayomi semua warga yang agamanya beda-beda. Menteri agama itu bukan menteri agama Islam, tapi menteri agama Indonesia. Jadi harus mengayomi semuanya. Selamat Natal, selamat ini. RW misalkan ada warganya agama Kristen, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan tokoh masyarakat, lah kita kan bukan tokoh masyarakat. Kita bukan tokoh masyarakat, warga, ya, wes. Wong mereka itu loh, meskipun kita nggak mengucapkan nggak apa-apa, cuma kita saja yang sibuk malah ya, ribut haram. Apa sih? Mereka loh nggak mengharapkan kita mengucapkan selamat Natal. Nah gitu ya Pak Herman ya. Jadi urusan lahirnya kapan ya urusannya mereka lah. Yang penting Nabi Isa ya Nabi kita gitu ya. Dan yang disalib bukan Nabi Isa. Siapa yang disalib? Yudas. Nabi Isa sekarang di mana? Di tempatnya. Di langit, hidup. Nabi, salah satu nabi yang masih hidup sampai sekarang adalah Nabi Isa. Nanti akan turun ketika sudah kiamat sudah dekat. Ketika Dajjal sudah muncul, Imam Mahdi itu sudah muncul juga. Imam Mahdi ini namanya sama dengan Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah, keturunan dari Sayyidina Hasan. Nanti Nabi Isa akan turun bermakmum kepada Imam Mahdi. Kenapa? Karena Nabi Isa turun bukan untuk menyebarkan agamanya Nabi Isa, tapi menjadi umat Islam. Makanya ikut sholat berjamaah dengan Imam Mahdi. Tapi yang bisa membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa. Selain Nabi Isa nggak bisa, karena sudah dituliskan, ditentukan bahwasanya yang bisa membunuh Dajjal Nabi Isa. Bes, cukup salawatan dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh, kok ono sing WA. Salah satu syarat wajib sholat adalah suci dari hadas dan najis. Semisal ada orang yang sudah tua lansia, beliau kadang kala nggak kerasa ada keluar, mohon maaf pipis otomatis. Nah, kalau misalkan sudah tua atau memang punya penyakit beser keluar ya, berdiri keluar, ngelihat cewek lewat keluar, kambing betina lewat keluar ya. Wes memang engselnya sudah lepas ya, itu sudah dimaafkan. Tapi cara sholatnya, wuduknya harus ngambil wuduknya saat masuk waktu azan, baru dibersihkan, diikat ya, pakai pintil karet Pak Herman misalkan, diikat sekencang-kencangnya, baru wudhu sholat. Pakai LTK, wes biar gak keluar lagi. Ya, gitu. Wes, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yuk, sekarang kita fokus untuk bersolawat.